Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kasih kami yang ada di GBI Clear Kota Bontang serta Betania Blessing Pasar Baru Jambi. Bahagia sekali kita bisa menjadi pribadi yang diciptakan Allah dengan tujuan. Anda terlahir bukan kebetulan. Kita ini terlahir dengan satu maksud, tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya. Sederhana, dalam keserupaan dengan Allah, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi saudara dan saya harus hari-hari ini menjadikan keserupaan dengan Kristus atau keserupaan dengan Allah itu tujuan utama kita, supaya saudara dan saya diberikan kemampuan untuk memerintah sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah. Bahaya sekali memerintah tanpa keserupaan dengan Allah. Kita akan jadi orang yang semenang-menang, kita akan jadi orang yang egois, dan kita akan jadi orang yang dengan tangan besi mengelola atau memerintah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu makanya kita perlu sekali memiliki tanggung jawab itu, memahaminya dengan sungguh-sungguh seperti konsep Allah waktu menjadikan pertama kali manusia di dunia ini, yaitu tanggung jawabnya adalah saudara dan saya harus beranak cucu. Dalam bahasa Ibrani kata dipakai adalah parah, yaitu bagaimana kita be fruitful, berkarya. Kemudian yang kedua, kita bertambah banyak, artinya multiply. Kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana kita memahami tujuan Allah dan saudara dan saya. Mencapainya adalah kita harus memenuhi bumi. Penuhilah bumi, itu poin yang ketiga. Dalam bahasa asli kata dipakai adalah kata male. Kata male ini punya pengertian yang menarik sekali dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Seperti Anda bercerita pada semua orang dan cerita Anda itu dikenal sampai di mana-mana, viral ya, atau viral dalam bahasa kerennya sekarang. Cerita kita itu seperti mewabah, seperti sebuah wabah yang memenuhi hampir setiap tempat dimanapun saudara berada. Dan itu menjadi sebuah berita yang sangat viral. Dan itulah yang dipesankan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita ceritakan sampai itu menjadi viral. Apa yang kita sampaikan sampai itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena ternyata Bapak Ibu kekasih, Tuhan mau supaya saudara dan saya ini menjadi saksi Kristus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 47 dijelaskan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus sampai ke seluruh bumi. Apa itu maksudnya? Nah, inilah yang kita ceritakan sampai itu viral. Dan cerita yang kita sampaikan ini, ceritanya itu ada, Anda punya pengalaman secara pribadi, punya pengalaman langsung dengan apa yang Anda ceritakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kata penuhilah bumi dalam bahasa asli kata male, Anda menceritakan pada semua orang sesuatu yang Anda alami, sesuatu yang Anda miliki, sesuatu yang Anda punya kesan pribadi dalamnya. Sama seperti seorang sales yang mempercayai produk yang dia tawarkan itu punya keunggulan atau punya kualitas atau punya khasiat, sehingga dia dengan penuh keyakinan menawarkan pada semua orang bagaimana dia mengalami kesembuhan, bagaimana dia mengalami pertolongan, mengalami manfaat khasiat daripada apa yang dia tawarkan itu. Itu kata male. Jadi penuhilah lingkungan di mana Anda berada saat ini dengan cerita pengalaman pribadi Anda dengan Kristus, yaitu apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan itu bicara tentang metanoia atau keubahan hidup. Bagaimana saudara berjumpa dengan Kristus, hidup Anda diubahkan. Yang dulu pelit, suka gosip, ya, ketika Anda berjumpa dengan Kristus, Anda diubahkan. Viral yang tidak benar, viral yang berita yang tidak baik. Ketika Anda berjumpa dengan Kristus, Anda menceritakan satu perubahan hidup yang lebih baik. Saya berjumpa dengan Kristus, saya diubahkan loh. Saya berjumpa dengan Kristus, saya mengalami pertolongan Tuhan loh. Saya ada perubahan karakter yang luar biasa. Kemudian, dan disitulah saudara akan dikenal oleh banyak orang. Sehingga orang-orang pun akan menceritakan sebuah pengalaman indah yang Anda alami dengan Kristus kepada banyak orang. Dan itu disampaikan. Kok bisa ya dia dulu miskin sekarang jadi kaya dan diberkati? Kok bisa ya dia dulu keras hati, sekarang kok bisa jadi orang yang lembut hati? Kok bisa dia sakit, sekarang dia jadi orang yang sehat walafiat dan melayani Tuhan? Itu satu keadaan di mana saudara melihat bahwa itu bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang perlu kita ceritakan. Pertobatan itu membawa perubahan hidup, lalu pengampunan dosa itu memulihkan kekudusan. Karena setiap hari kita bikin kesalahan, bagaimana kita berani mengakui kesalahan kita. Jadi bagian menarik adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tahu kesalahannya, mengakuinya dan mengubahkannya. Sehingga oleh karena pengampunan Kristus, kekudusan diberikan kembali dan saudara. Kekudusan inilah yang menjadi modal dasar buat kita untuk menghampiri Kristus dalam ibadah dan pelayanan kita. Buat apa melayani? Buat apa beribadah tanpa kekudusan? Nah, inilah saudara yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Sampai itu memenuhi ya lingkungan di mana Anda berada. Itu kata male. Jadi saudara dan saya dibawa dalam suatu keadaan di mana hidup kita ini menyampaikan berita yang baik. Jangan lagi Anda menyampaikan berita-berita viral yang bohong. Asumsi kita ceritakan sebagai sebuah seolah-olah kebenaran, padahal itu salah. Jadi jangan berasumsi,
Jangan jadi orang yang subjektif, harus objektif. Supaya saudara bisa melihat objektif apa? Meng-cross-check berita dari banyak sumber, bukan dari asumsi kita. Itu tidak baik, saudara. Jadi jangan menyampaikan berita yang berasumsi dengan pikiran saudara sendiri sebagai sebuah kebenaran, itu salah. Tapi kalau Anda punya pengalaman pribadi dengan Kristus, mengubahkan kehidupan saudara, itulah kata male yang perlu kita ceritakan pada banyak orang. Sehingga orang melihat buahnya, kita ini berubah. Puji Tuhan. Barulah kita akan bisa berkuasa. Kata berkuasa dalam bahasa asing menggunakan kata radah, to have dominion. Anda punya kekuasaan, Anda punya area di mana Anda bisa menceritakan keserupaan dengan Kristus, bukan sebagai buah bibir, tapi sebagai buah kehidupan yang nyata dalam hidup saudara. Sehingga lewat hidup saudara, orang melihat pribadi Yesus dalam hidupmu. Halo para suami, sudahkah istri Anda melihat Anda punya Kristus? Halo para istri, sudahkah suami Anda melihat Anda punya Kristus? Sudahkah di mana Anda berada? Di situ Anda bisa melihat pribadi Kristus ternyatakan dalam hidup saudara. Ini yang disebut dengan kehidupan yang diubahkan. Mari kekasih Tuhan, jangan berhenti untuk memahami tujuan Allah dalam saudara. Jadikan tujuan Allah sebagai tujuan Anda. Jangan tujuan Anda menjadi tujuan utama saudara. Yaitu bagaimana bisa kaya, bisa sukses, sampai Anda tidak memperhatikan nilai-nilai kekristenan. Tapi jadilah keserupaan dengan Kristus sebagai sebuah nilai, di mana Anda dan saya menjadi pribadi yang betul-betul menceritakan kerajaan sorga. Kita adalah perwakilan kerajaan sorga di bumi ini. Terus berkati, doa saya untuk saudara sekasih semua. Haleluya.